Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifana Cahyani. Saya dari kelas 12 Bahasa 2 SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Tepatnya pada tanggal 29 Maret 2022 kemarin, alhamdulillah saya lolos SNPTN tahun 2022 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya waktu daftar SNPTN kemarin, dan semoga bermanfaat buat kalian pejuang PTN 2022 dan 2023. Jadi, ketika saya sudah masuk SMA pertama kali itu, saya sudah mempunyai tekad itu harus lolos PTN. Nah, walaupun setiap jalur masuk PTN kan pasti ada yang gagal dan ada yang lolos. Tapi apa salahnya ya? Kita harus terus berusaha dulu dan satu jalur ke jalur lain. Jadi ibaratnya jangan langsung loncat. Misalnya, aku mah mau jalur mandiri aja. Nah, itu jangan dulu kayak gitu. Kita tahu bahwa setelah SNMPTN itu ada SBMPTN, ada dan mandiri. Jadi kita maksimalkan tuh satu per satu jalur tersebut. Untuk trik lolos SNPTN menurut saya pribadi, yang pertama itu mengenali potensi diri dan minat. Dengan mengenali potensi diri dan minat, kita akan mudah menentukan jurusan. Jadi kita awalnya itu menentukan dulu minat dan bakat kita itu di mana. Misal bakat kita menggambar, nah kita cocoknya di jurusan apa dalam menggambar tersebut. Jadi kalau misal kita belum tahu udah minat dan bakat kita juga bakal susah menentukan jurusan untuk kita kuliah di masa depan nanti. Yang kedua itu, kita harus mempunyai target lolos SNPTN. Ketika kita sudah mempunyai tekad dari awal, maka kita juga harus memiliki strategi yang semaksimal mungkin. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang. Apalagi yang masih kelas 10 maupun kelas 11, itu masih banyak waktu untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Strategi yang tepat itu seperti apa, itu boleh kalian searching di Google, itu masih banyak. Dan ada beberapa referensi juga dari IG, seperti IG Ripa AJP, itu sudah banyak meloloskan siswa dalam SNPTN. Trik yang ketiga itu pertahankan nilai rapot. Nah, ini kalian harus perjuangkan nilai rapot. Kalau bisa naik terus, tapi bukan berarti kalau nilai rapotnya turun itu tidak bakal lolos SNPTN, itu enggak. Tapi kita perjuangkan nilai rapot harus naik, walaupun standar juga nggak apa-apa. Pengalaman saya dari semester kemarin, saya langsung bilang ke guru mata pelajarannya, tolong nilainya jangan turun karena saya ingin daftar SNPTN dan saya terima tugas tambahan. Itu saya beberapa guru saya chat untuk nilainya supaya tidak turun. Itu juga bisa kalian terapkan untuk beberapa guru, terutama yang pelajaran 6 mapel, itu harus ditingkatkan nilainya supaya tidak turun. Yang keempat itu ikut olimpiade. Nih, ini sangat berguna untuk penilaian SNPTN nanti. Apabila kalian punya satu sertifikat saja yang sangat qualified untuk daftar SNPTN, itu sudah mempunyai nilai plus. Jadi, dari sekarang, apalagi untuk kelas 10, kelas 11, masih banyak waktu cari informasi-informasi untuk lomba-lomba. Sekarang juga walaupun bukan lomba offline, masih banyak lomba online yang sudah banyak meloloskan siswa-siswi dalam SNPTN. Seperti di IG-nya Tes USU, itu dari lomba dari Universitas Sumatera Utara, itu saya sendiri sudah pernah mengikuti dan saya kemarin mencantumkan sertifikat itu, alhamdulillah lolos. Yang kelima itu memilih dan mencari prodi yang sesuai dengan minat dan bakat tadi. Nah, yang saya sudah bilang tadi, kita harus cari dulu minat dan bakat kita itu di mana. Atau kita bisa buat lisan prodi atau jurusan yang kalian sukai, itu dibuat list, nanti satu persatu kalian amati yang mana yang paling kalian sukai atau kalian sesuai dengan kemampuan kalian itu yang mana. Terus setelah memilih prodi, kalian juga harus mengetahui nih, prodi ini prospek kerjanya bagaimana, mata kuliahnya itu bagaimana, dan rekam jejak alumninya itu seperti apa. Ketetapan prodi juga harus diperlihatkan karena ketetapan prodi itu sangat berpengaruh. Misal sekarang jurusan yang sangat ketat itu seperti akuntansi, manajemen, farmasi, itu sangat ketat. Jadi kalian harus mempunyai strategi yang tepat untuk meloloskan jurusan yang kalian sukai tersebut. Yang keenam, mengetahui faktor yang memengaruhi SNPTN. Seperti faktor sekolah, itu ada faktor akreditasi, jumlah alumni, dan top 1000 sekolah. Nah, jumlah alumni ini sangat berpengaruh untuk adik kelas nanti yang ingin mendaftar SNPTN. Misal tahun kemarin, tahun 2021 yang lolos SNPTN 12 orang. Sedangkan di tahun 2022 cuman lolos 7 orang. Itu kan sangat berkurang ya. Jadi kurang. Terus yang kedua ada faktor siswa. Faktor siswa sendiri itu dilihat dari nilai rapot, prestasi, terus konsisten nilainya itu seperti apa. Jadi kalian benar-benar harus memaksimalkan nilai rapot dan perbanyaklah prestasi. Yang ketiga ada faktor lainnya, itu termasuk seperti kebijakan PTN tertentu
yang PTN yang kalian tuju itu kebijakannya seperti apa. Contoh di SNMPTN, Untirta mengambil 25%. Dia menerima siswa yang daftar SNMPTN itu cuma 25%. Yang ketiga ada pemerataan daerah. Di pemerataan daerah juga itu penilaian dalam SNMPTN. Misal daerahnya Provinsi Banten mau ngambil ke Universitas Negeri Jakarta, itu sedikit susah karena udah beda provinsi dan lintas provinsi juga. Yang terakhir ini yaitu berdoa, berusaha, meminta restu kedua orang tua dan guru. Hal ini sangat-sangat penting. Sedikit cerita, kemarin saat daftar SNMPTN, saya setiap hari meminta doa kepada orang tua. Bahkan beberapa guru juga saya chat untuk meminta doa supaya lolos SNMPTN. Jadi usaha dan doa itu harus seimbang. Kalau misal kita berdoa tanpa usaha, itu juga percuma. Usaha tanpa berdoa, itu juga zonk. Jadi harus seimbang. Jadi menurut saya sendiri, SNMPTN itu harus banget diperjuangkan. Karena ada aja kan yang bilang SNMPTN itu cuman hoki-hokian, untung-untungan. Itu enggak, menurut saya enggak. Itu harus banget diperjuangkan. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 11 tolong cari sebanyak-banyaknya informasi, terus mulai cari jurusan minat dan bakat kita itu di mana, dan siapkan strategi yang tepat. Pokoknya itu jangan lupa berdoa. Pesan saya untuk siswa-siswi baik dari kelas 10 maupun kelas 11 yang ingin memperjuangkan PTN, yang ingin lolos SNMPTN, dari sekarang maksimalkan nilai rapot dan prestasi. Karena jalur SNMPTN itu tidak semua siswa bisa ikut. Jadi kalian beruntung yang bisa ikut SNMPTN itu, kalian beruntung. Jadi siapkan strategi yang tepat dan maksimalkan sebaik mungkin, karena penilaian SNMPTN itu sangat banyak. Jadi saya sarankan ikut lomba-lomba untuk menambah nilai saat pendaftaran SNMPTN, seperti lomba Olimpiade MTK atau biologi atau debat dan lainnya. Itu ikuti saja karena sertifikatnya itu sangat berguna buat SNMPTN. Walaupun jadi peserta, kalian juga bisa nyantumin di SNMPTN, itu juga termasuk nilai plus saat penilaian. Selanjutnya, kalian dari sekarang harus cari jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai pas waktu daftar SNMPTN kalian sudah suka jurusan itu, ternyata tidak bisa mengikuti jurusan tersebut. Jadi kalian harus benar-benar harus tahu jurusan itu bisa nggak ya diambil sama anak bahasa, bisa nggak ya diambil sama anak IPA. Jadi kan setiap jurusan ada syarat-syaratnya di SMA. Jadi kalian harus mengetahui tersebut. Jadi pokoknya kalian harus cari sebanyak-banyaknya informasi untuk SNMPTN di tahun depan, dan siapkan strategi sebaik mungkin. Ingat, SNMPTN itu harus diperjuangkan karena banyak orang yang mengatakan SNMPTN adalah jalur langit. Kesan dari SNMPTN itu kita tidak membayar pendaftaran apapun, cuman modal, nilai rapot, prestasi, doa, berusaha, dan minta restu kedua orang tua. Cuman itu aja, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang kedua, tidak mengikuti tes apapun. Apabila kita dinyatakan lolos, kita tinggal melakukan daftar ulang atau registrasi ulang ke universitas yang kita tuju. Kesan terakhir menurut saya yaitu menjadi kebanggaan untuk diri sendiri dan kedua orang tua. Itu pertama kali buka pengumuman itu sangat gak nyangka bisa lolos. Jadi kayak mimpi aja kita bisa lolos. Alhamdulillah, yakin kalau usaha, doa itu gak bakal sia-sia. Pasti ada pembalasan dari Allah yang terbaik. Walaupun banyak yang siswa-siswi yang tidak lolos, itu harus tetap semangat kejar jalur lain seperti SBMPTN dan Mandiri. Itu masih ada mempunyai peluang-peluang untuk lolos di jalur tersebut. Sekian cerita singkat pengalaman saya SNMPTN tahun 2022 ini. Semoga bisa memotivasikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Ayo persiapkan dari sekarang strategi sebaik mungkin. Semoga tahun berikutnya SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang banyak bisa lolos SNMPTN. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.